Yogyakarta akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Anindita Putriwadansari dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Saya Ikawati Kutaryatun dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saya Anindya Dwi Utami dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tujuan coaching dalam supervisi akademik kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas proses pembelajaran agar menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada kegiatan coaching kali ini, saya sebagai pengamat atau observer, Saya sebagai coach. Saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anindya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anindita. Baik, di sini Ibu Anindya kan akan melakukan proses coaching ya kepada Bu Ika. Iya, betul. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang mengenai rubrik penilaian yang nanti akan dilalui selama proses coaching. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang tersedia. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus juga bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Lalu juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Anindya berikan pada Bu Ika. Seperti itu. Dan juga jangan lupa disesuaikan nanti dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Anindya yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana nanti saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Lalu saya juga akan melihat bagaimana coachee tersebut itu merespon dari pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik. Berarti terkait dengan pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coachee nanti kepada itu. Itu. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik nanti kompetensi di dalam presence ya atau kehadiran penuh dalam kita melakukan coaching seperti itu. Oke, kehadiran penuh ya, biar lebih bisa fokus dalam menyimak permasalahan apa yang nanti dihadapi Bu Ika. Betul sekali. Baik Bu, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini nanti? Indikator yang saya inginkan itu nanti coachee dia dapat menyampaikan permasalahannya dengan baik, nyaman, dan secara terbuka, sehingga coachee tersebut bisa menemukan solusi-solusi sendiri ya. Jadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang dialami. Dan itu dilakukan secara mengalir sesuai dengan alur tirta. Begitu. Oke, baik. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab dan semoga nanti di pasca observasi apa yang kita lakukan di pra-observasi ini bisa dilaksanakan dengan baik pada proses observasinya nanti. Seperti itu. Baik, Bu Anin, demikian dulu pra-observasi yang kita lakukan kali ini. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi. Silakan Ibu memanfaatkan waktu sekarang untuk melaksanakan coachingnya terhadap Ibu Ika. Seperti itu. Terima kasih Bu Anindita. Saya akan memaksimalkan kompetensi yang saya miliki dan saya juga akan mengembangkan apa yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Anindita. Oke, baik, semoga sukses Bu Anindya. Terima kasih Bu Anindita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ika hari ini? Sehat?
Alhamdulillah Bu Ika, saya juga baik hari ini ya. Sehat. Oke, Bu Ika, untuk kali ini kita mau ngobrol santai aja ya Bu Ika ya. Nanti mungkin barangkali ada hal yang akan Bu Ika sampaikan atau Bu Ika ceritakan mengenai mungkin permasalahan yang terjadi atau yang Bu Ika sendiri alami pada saat ini. Ya, saya menginginkan Bu Ika nanti bisa bercerita dengan mengalir saja gitu ya, dengan permasalahan yang sedang Bu Ika alami saat ini. Silakan Bu Ika. Ya, gini Bu Anin, saya itu ketika di kelas merasa bahwa anak-anak kok motivasinya belajar kurang, kemudian keaktifannya ketika di kelas juga kurang. Saya sempat berpikir, kenapa ya anak-anak seperti ini, apalagi ketika saya mengajar di siang hari. Itu beberapa waktu yang lalu saya rasakan, dan mungkin Bu Anin bisa membantu ya permasalahan saya seperti itu. Oke, Bu Ika, jadi Bu Ika merasa bahwasanya pembelajarannya sekarang kurang maksimal seperti itu ya. Iya. Nah, apakah Bu Ika sudah pernah melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya Bu Ika belum pernah lakukan, terus sekarang sudah mulai dicoba mungkin? Betul Bu Anin, saya kebetulan beberapa waktu yang lalu pernah mengikuti suatu workshop itu tentang metode pembelajaran Ya. dan saya mencoba untuk mengaplikasikan metode pembelajaran itu di kelas, meskipun mungkin saya belum bisa maksimal ya, tapi saya akan berusaha untuk bisa menggunakan metode tersebut gitu. Kalau menurut Bu Ika sendiri, apa yang membuat hal tersebut tidak terlaksana secara maksimal? Apakah ada keterkaitan dengan sarana prasarana atau mungkin yang lainnya, Bu? Iya, jadi kalau kendalanya itu secara teknis kami fasilitas di sekolah ada, tetapi memang kesenjangan dalam artian saya ini sudah termasuk kelompok usia senior ataupun lahir di masa mungkin belum digital. Kemudian saat ini kan anak-anak sudah pada masa digital ya, sehingga memang saya cermati anak-anak itu sangat tertarik dengan hal yang instan, hal digital, hal yang konkret seperti itu. Sementara latar belakang saya untuk ke hal seperti itu, saya harus terpacu untuk lebih nih dari apa yang saya miliki lebih dulu seperti itu. Oke. Selain hal tersebut, Bu Ika, barangkali ada hal lain yang Bu Ika sudah pernah lakukan juga, sudah pernah dicoba, tetapi memang saat ini belum dilakukan lagi mungkin, gitu, ada tidak? Ada Bu, jadi gini, saya diskusi juga dengan teman sejawat gitu ya. Kebetulan ada 2 guru yang ini satu mapel dengan saya, dan kebetulan juga beliau ini termasuk anak muda yang kreatif gitulah. Saya merasa tertanam sehingga ketika pada saat saya menghadapi anak seperti ini, saya sempat cerita sama beliau, kemudian beliau memberikan solusi dengan saya diminta datang ke kelasnya. Kemudian saya datang ke kelasnya dan ternyata memang saya berusaha untuk bisa mengimbangi, bisa belajar tentang hal tersebut, dan nanti akan saya terapkan di kelas. Itu berarti tentang bagaimana kita itu mengobservasi kelas lain sehingga nanti Bu Ika bisa mengadopsi ya dari apa yang dilakukan oleh temannya Bu Ika. Nah, kalau kolaborasi sendiri, apakah Bu Ika sudah pernah mencoba sebelumnya? Pernah Bu, untuk berkolaborasi, yaitu teman saya ini saya minta untuk ke kelas saya, dan kebetulan masukan yang beliau berikan kepada saya adalah kaitannya dengan media pembelajaran juga. Jadi kemudian dari media pembelajaran yang saya miliki mungkin masih sangat sederhana, kemudian beliau memberikan masukan kepada saya, bahkan mengajari saya. Dan saya juga bukan tipe orang yang tidak mau belajar, saya suka dengan belajar meskipun secara usia saya sudah ini ya, tapi saya siap untuk belajar. Sehingga dari hal yang beliau berikan itu kemudian saya lakukan di waktu yang selanjutnya, dan saya perhatikan anak-anak itu menjadi lebih semangat begitu. Jadi memang sebenarnya Bu Ika itu sudah
mencoba ya, sudah Betul. melakukan usaha-usaha yang menurut Bu Ika itu nanti bisa merubah motivasi anak sehingga lebih keinginan belajarnya lebih tinggi gitu. Nah, oke Bu Ika, karena Bu Ika kan sudah tahu ya Bu Ika harus bagaimana gitu. Terus rencananya Bu Ika itu setelah Bu Ika sudah tahu cara-caranya dan kekurangannya di mana, itu apa yang akan dilakukan oleh Bu Ika? Iya, saya berencana ingin mengoptimalkan lagi. Kalau kemarin saya mendapatkan ilmu mungkin masih istilahnya belum lama, sehingga kemudian saya mengeksplor terus ilmu tersebut, dan ternyata sekarang itu banyak sekali media YouTube dan yang lainnya itu bisa saya dapatkan untuk memaksimalkan kemampuan, dan ternyata mudah juga belajar dari media tersebut, sehingga saya ke depan akan menerapkan di berbagai kelas yang berbeda, mungkin dengan metode yang berbeda juga, tetapi metode yang sudah update untuk masa saat ini. Begitu. Oke, kalau mungkin bisa disebutkan Bu Ika, rencananya itu nanti yang akan diuji cobakan itu medianya yang apa dulu misalnya? Ya, jadi yang sudah ada dalam bayangannya Bu Ika. Jadi ada kuis, kemudian kuis yang di sana menggunakan aplikasi yang ada di media sosial salah satunya, kemudian juga menggunakan Canva, kemudian menggunakan animasi-animasi, kemudian video film yang itu anak itu ternyata dengan melihat real yang saya akan mengajar ekonomi ya, kemudian nanti mendekatkan kepada dunia nyata, di sana contoh-contoh cara konkret, anak itu menjadi lebih kritis untuk berpikir. Ya, oke, berarti menurut Bu Ika ya memang sudah ada cara-caranya sendiri ya, untuk membuat anak tersebut itu biar bisa termotivasi lagi belajarnya. Bagus Bu Ika rencananya, jadi saya juga setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Bu Ika. Tapi menurut Bu Ika, seberapa yakin nanti rencana tersebut itu akan berhasil? Kalaupun misalnya bisa dinilai dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bu Ika sekarang posisinya berada di angka berapa dan targetnya nanti berada di angka berapa? Keyakinan saya yakin bisa melaksanakan itu ketika saya punya semangat, kemudian mau belajar, dan juga mungkin secara fasilitas dari sekolah itu juga ada, maka saya optimis paling tidak sebelum belajar itu saya di angka 7 begitu, kemudian nanti setelah saya bisa memaksimalkan maka saya bisa di angka 9. Oke, jadi memang sudah ada target sendiri dari Bu Ika supaya nanti paling tidak berada di angka 9 itu motivasi siswa lebih baik dari yang sekarang gitu ya. Seberapa besar keberhasilan yang Bu Ika harapkan itu, apakah dari 0 sampai 100% itu sudah sampai 100% programnya, atau sampai di titik berapa persen kira-kira? Kalau di presentasi ya harapan saya 99% lah nanti bisa terlaksana. Oke, gitu ya. Jadi Bu Ika sudah yakin ya dengan apa yang direncanakan dan program-programnya nanti insya Allah bisa terlaksana dengan baik ya, 99,9% gitu lah ya. Oke, bagus sekali Bu Ika, rencananya saya juga mendukung apa yang dilakukan Bu Ikawati nanti ya, demi keberpihakan Bu Ikawati sebagai guru kepada murid, itu sangat bagus sekali. Kalau boleh saya tahu sekarang Bu Ika sudah menceritakan gitu ya apa yang sudah direncanakan dan dialami. Bagaimana perasaan Bu Ika saat ini? Saya merasa lega, merasa senang dan menjadi bersemangat. Sepertinya akan mendukung saya untuk bisa lebih baik. Gitu ya. Jadi sudah ada keyakinan, sekarang lebih semangat lagi. Kemudian ya saya doakan nanti Bu Ika bisa sukses tidak hanya di angka 9 tapi sempurna di angka 10. Terima kasih Bu Anindya. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktunya dan atas ceritanya yang sudah disampaikan juga kepada saya. Ya, terima kasih juga Bu Anindya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Ibu Anindya, Ya, Ibu. alhamdulillah sudah melakukan
proses coaching dengan betul. Bu Ika tadi ya. Tadi saya perhatikan sangat lancar proses berjalannya mengcoach Bu Ika tadi yang dilakukan oleh Bu Anindya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tadi proses coaching tadi di bab pasca observasi kita ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Anindya lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Ikawati, kemudian saya menggunakan alur tirta, ya, di mana pertama tadi saya menanyakan tujuan dulu kepada Bu Ika, kemudian berikutnya saya menanyakan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan yang sedang dialami oleh Bu Ikawati. Lalu Bu Ikawati menceritakan apa yang dia alami secara detail begitu. Lalu saya menanyakan tentang rencananya, apa yang akan dilakukan setelah permasalahan itu terjadi seperti itu. Lalu Bu Ika juga menyampaikannya dengan baik dan mengalir begitu saja ya, tadi sampai tidak terasa ya waktunya. Kemudian terakhir saya menanyakan keyakinan dan tanggung jawab Bu Ikawati sebagai guru dengan permasalahan tersebut dan dengan rencana yang sudah tadi disampaikan itu seberapa yakin dan lain sebagainya begitu. Dan alhamdulillah itu tadi terlaksana dengan sangat sangat menyenangkan menurut saya gitu ya, karena kita juga sambil curhat dengan yang terjadi seperti itu. Oke, baik. Saya juga menurut saya sebagai observer yang mengamati jalannya observasi tadi, menurut saya proses dari coaching Bu Anindya terhadap Bu Ika itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya pun juga sesuai yang Ibu ceritakan tadi, sudah sesuai dengan alur kita seperti itu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali apa yang menjadi permasalahan Bu Ika dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada beliau, sehingga beliau itu juga bisa sebenarnya tuh beliau juga ngerti apa yang harus dilakukan gitu kan, dengan pancingan pertanyaan dari Bu Anindya tadi seperti itu. Sehingga Bu Ika akhirnya ternyata sebenarnya saya tuh paham apa yang akan saya lakukan dan menemukan jawaban pada proses coaching ini tadi seperti itu. Selama proses coaching tadi Bu Anindya juga sudah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah tadi kita sampaikan di pra-observasi tadi seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Anindya berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, dari kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi ya dari awal tadi sampai dengan saya melaksanakan coaching dengan Bu Ikawati, ya menurut saya perlu masih menggali lagi kemampuan saya dalam melakukan atau bertanya dengan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, karena ternyata hal itu sangat penting ya bagi seorang coach gitu ya, untuk menanyakan kemudian coachingnya itu bisa menjawab dengan sesuai apa yang kita tanyakan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anindya karena sudah melaksanakan proses coaching dengan luar biasa dan sudah bisa membantu Bu Ika untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu. Kita cukupkan proses pasca observasi kita. Sampai bertemu